Betul. Betul, Hmm. betul. Nah, jadi itu Bang, banyak sebetulnya I ain't here yang for the bisa money, I ain't here for the fame. bahas itu Bang. Though it might be Tinggal nice kita to bersama fly on a melakukan. jet plane, I'ma do it all for you. Betul. Betul, Hmm. betul. Nah, jadi itu Bang, banyak sebetulnya yang bisa dibahas itu Bang. Tinggal kita Bangsa bersama melakukan Bang konsentrasi Satria, aja. Bang Satria, Iya, kapan kita bertiga ini ngomong tentang materi-materi yang tentang Al-Quranul Karim berdasarkan sains ini? iya harus. Bener ini Harus. luar biasa loh. Kita selama ini kekurangan partner, Bang Oreo Barbar. Kita kekurangan partner serius. Kita ketika membahas tentang masalah kayak gini tuh kita Dari membutuhkan dulu berdua aja. berdua aja gitu loh, berdua. Karena memang kan yang fokus di sini kan cuman saya sama Bang Devlos kan. Pengen lebih mendetail gitu loh, supaya Islam ini nggak se primordial itu gitu loh. Islam ini adalah agama yang benar-benar masuk ke dalam ranah teknologi. Seberapapun majunya teknologi, Islam bisa mengikuti. Apalagi kalau kita bahas dari sisi sastra ya, bahasa Al-Qur'an itu sastra yang sangat tinggi. Dia fleksibilitasnya sangat tinggi. Al-Quran ini bahasanya fleksibilitas tinggi sehingga ketika dikaitkan dengan penemuan teknologi macam apapun, ayat-ayat Al-Quran itu bisa mengikuti. Anehnya itu, dan itu yang membuat saya begitu yakin ya. Bukan cuma iman saja, tapi saya memikirkan keyakinan saya terhadap Al-Quranul Karim itu betapa bahasa Al-Quran itu sangat tinggi karena fleksibilitasnya. Tidak mudah loh membuat suatu bahasa ya, suatu diksi di dalam 1400 tahun, tapi bahasa itu tetap bisa mengikuti ya, tetap bisa mengikuti tetap bisa mengikuti teknologi-teknologi yang berkembang. Contoh bagaimana ketika terjadi bahwa quark ya, ternyata atom itu bukan sesuatu yang paling kecil, ternyata ada lagi quark ya. Nah, di dalam bahasa Arab kan ada zaroh ya, yang dulu zaroh ini di Al-Quran zaman dulu zaroh itu dikaitkan dengan atom loh ya, diterjemahkan atom. Tapi ketika ditemukan ternyata zaroh, ketika dikupas lagi dari sisi bahasa, ternyata zaroh itu adalah sesuatu yang memang lebih kecil daripada atom itu sendiri. Nah, ini yang menarik dari bahasa Al-Qur'an Karim. Sastranya sangat luar biasa. Ini yang membuat saya. Sebenarnya, Waalaikumsalam. Sebenarnya sejak awal Demokritos tidak pernah mengatakan atom. Sebenarnya dia kan bukan dia tidak ada mengatakan bahwa partikel subatomik itu terdiri dari proton, neutron, elektron. Tidak pernah. Demokritos mengatakan bahwa kalau ada satuan tidak bisa dipecah lagi, maka itu disebut dengan atom. Nah, saat ini ternyata atom kan bisa dipecah lagi. Maka quark itu yang sebenarnya, kalau misalnya quark yang disepakati saat ini adalah materi yang paling kecil atau subpartikel yang paling kecil, maka itu bisa disebut dengan atom yang dimaksud oleh Demokritos. Artinya itu dia tidak pernah membatasi. Yang penting dia tidak bisa dipecah lagi, bukan begitu, Mualim? Betul. Ya memang kalau itu bicara tentang atom itu nanti larinya ke mekanika kuantum, Bang. Mekanika kuantum. Ya, Iya, Mualim. mekanika kuantum. Jadi saya percaya, Mualim, justru begini. Saya pernah mengasumsikan bahwa kalau ada di ajaran kejawen yang disebut sebagai moksa, kalau nggak salah ya. Moksa, betul. Moksa, ya, itu adalah melebur dia menjadi alam. Nah, bagaimana dengan pendekatan sains? Sebenarnya kan kita harus membuka berbagai macam kemungkinan. Kan begitu, kalau kita sudah bicara soal ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan itu akan memungkinkan segala sesuatu, namun demikian tidak terakomodir yang disebut dengan pseudo. Makanya pembuktiannya belum pasti ya, tapi teorema saja sifatnya, kemungkinannya masih ada. Nah, saya menganggap bahwa seandainya peristiwa Isra wal Mi'raj, kalau ada satu materi yang bisa mencapai kecepatan cahaya, maka materi itu akan berubah menjadi gelombang. Pasti itu berubah dia menjadi gelombang. Dia akan berubah menjadi gelombang. Nah, kalau saya justru bukan menganggap Nabi Muhammad SAW itu berubah jadi gelombang. Tetapi kalaupun mau diilmiahkan bahwa masih ada kemungkinan seandainya atom tubuh kita yang terdiri dari triliunan atom ini memiliki kesadaran dan bisa diperintah, ya, maka dia bisa memecah. Dia bisa memecah. Bisa memudar sendiri, bisa memudar dan menyatu. Bisa. Karena ada kesadaran di sana. Okay. Kalau memiliki kesadaran, kan begitu. Betul. Dan yang menarik gini kan, semua ini kan berdasarkan karena belum ditemukannya sebuah rumusan yang baku tentang antimateri kan. Kalau kita bisa menemukan para ahli ilmuwan ini bisa menemukan sebuah rumusan yang baku tentang antimateri ini. Artinya kita bisa membalik atom itu ya, teori atom itu bisa membalik menjadi apa yang bisa kita perintah.
memerintahkan karena harus ditemukan antimaterinya dulu. Nah, ini kan yang belum ya. Dunia sains ini kan belum sampai kepada rumusan baku tentang penemuan antimateri itu sendiri. Bahkan mereka percaya Bangku, ya kan Mualim, yang disebut dengan partikel Tuhan. Kan ada itu Wah, mereka ya. sebut. Boson. Betul kan Mualim? Partikel Tuhan. Iya, yang seandainya partikel yang memang betul-betul kompleks ini, partikel Tuhan ini menyentuh materi apapun itu, habis hilang materi itu. Hilang, raib dia. Raib, dia nggak ada ledakan, dia tidak punya konstanta. Langsung dia cek, hilang aja pokoknya. Itu yang mereka sebut dengan partikel Tuhan yang 0, mereka baru menemukan 0,0000000 sekian itu sudah bisa memanaskan air. Itu masih 0,0000000 sekian dari reaksi fusi. Reaksi fusi. Jadi energi nuklir. Jadi memang seandainya ditemukan 1 mili saja, 1 mili saja, seandainya 1 mili saja, hangus bumi ini, hangus. Mereka percaya kok ada partikel Tuhan. Jadi kita nggak heran seandainya tiba-tiba bumi hilang, semesta hilang, segala sesuatu yang ada di jagat raya ini hilang tiba-tiba. Itu bukan hal yang aneh. Kenapa? Karena ilmuwan juga menyepakati ada yang disebut dengan partikel Tuhan. Udah, lagi. Dan namanya kalau di dalam konsep fisika itu namanya Higgs boson ngarannya Bang. Higgs boson. Nah, jadi keberadaan Higgs boson. Ini di bawah ada yang bertanya nih, strike pad. Bang Farhan mau nanya, adakah kemungkinan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya? Ada, yang namanya kecepatan neutrino. Walaupun masih sudut, tetapi itu sudah masuk penelitian ya. Kalau nggak salah CERN ya, CERN sudah melakukan penelitian ini. Tetapi memang masih terjadi sebuah anomali di sana. Karena apa? Karena kita tahu rumusannya adalah E sama dengan mc kuadrat. Maka yang harus dirubah itu konstantanya, yaitu kuadratnya ini kemungkinan bisa dirubah sehingga bisa mengimbangi kecepatan dari neutrino itu sendiri untuk pengukuran ya, untuk pengukuran secara baku. Betul. Jadi 1/6 miliar detik. Jadi kalau kita kaitkan ini artinya, saya kasih analogi seperti ini. Ketika kecepatan mobil itu 100 km dan daya dari pengukuran dari speedometer mobil kita 100 km, maka itu masih terjangkau. Tetapi jika kecepatan mobil kita di atas 100 km, bisa dipastikan speedometer ini akan rontok, akan rusak. Nah, itulah neutrino. Jadi masih terjadi anomali memang pengukurannya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika angka konstantannya, kuadratnya ini dirubah, mungkin bisa di E sama dengan MC4 atau MC5, mungkin itu akan bisa ditemukan rumusan baku tentang kecepatan neutrino itu sendiri. Ya, kalau dari rumus MC kuadrat itu kan tergantung pada massa bendanya yang dipengaruhi oleh kecepatan. Iya, Jadi kecepatan itu sendiri. Seberapa besar materi itu, massanya dia tadi, itu kan energi. berpengaruh. Selagi masih ada celah yang bisa dilewatinya, yang mampu untuk ditembus dengan kecepatan yang lebih cahaya tadi. Jadi mungkin teman-teman itu masih ada yang belum tahu E itu apa. E itu kan energi. Ya. Energi. Sama dengan M itu massa. C itu cahaya. Cahaya. Ya memang betul Bang, ternyata partikel yang disebut dengan neutrino itu memiliki kecepatan 20/1 juta di atas kecepatan cahaya. Jadi memang dia mencoba melihat dari konsep teori relativitas. Ya, itu yang mencapai kecepatan cahaya itu kan baru mencapai 299.792 km per detik ya, atau yang bisa dibulatkan menjadi 300.000 km per detik. Nah, pada saat itu Einstein merupakan kecepatannya itu tertinggi di alam semesta, Bang. Nah, tetapi neutrino yang disebut Bang Farhan tadi merupakan partikel elementer yang memiliki massa sangat kecil, nyaris mendekati nol. Jadi nyaris itu benar, Bang. Ya, jadi jadi proses eksperimen neutrino itu untuk menguji kecepatan neutrino namanya oscillation project namanya. Oscillation project. Ya, oscillation. Oscillation project. Tracking aparatus atau opera. Siapa yang melakukan itu? Namanya dilakukan di Grand Stasio National Laboratory Italia pada kedalaman 1.400 meter, Bang. Nah, jadi itu tujuannya untuk apa, Bang? Untuk menguji neutrino itu yang ditembakkan dari CERN, CERN gitu kan? Yeah. Nah, ini proses pengujian dari konsep kecepatan neutrino tadi.
ditambahnya, Pak. Dua kali kan Masya Allah, Mualim menarik. dilakukan itu kan. Yang pertama mereka menganggap bahwa ada kesalahan sehingga terjadi anomali. Lalu dicoba untuk kedua kali di Jepang itu kalau nggak salah ya Mualim ya. Iya, Kalau nggak salah itu dicoba ditembakkan dia. Itu penelitian yang dilakukan di Jepang. Nah, lalu ada satu jurnal dari salah satu dosen juga yang saya baca bahwa ya biarkan ilmu pengetahuan itu tetap berkembang, dia bilang. Betul. Walaupun memang nama Einstein tetap akan baik begitu, akan tetap harum begitu. Ini bukan berarti ingin membuat Einstein itu bersalah ketika dia katakan bahwa tidak ada kecepatan yang bisa mampu melalui kecepatan cahaya, tidak ada yang melampaui kecepatan cahaya, nggak ada. Nah, dilema ini sebenarnya yang kalau saya tangkap ya Mualim ya dari jurnal itu, oh ini bijaknya para ilmuwan, ini bijak sekali para ilmuwan ini, bahwa masih ada hal-hal yang mungkin belum final, tetapi mereka menutup itu, gitu. Mereka tidak begitu mengekspos gitu loh. Walaupun pasti saya yakin bahwa kecepatan neutrino itu ada, gitu. Cuman karena ada beberapa fisikiawan yang pro Einstein dan ada juga yang menentang. Ya, tetap itu kan dilema para ilmuwan kita kan. Tapi saya tetap yakin ada itu. Atau kalau kemungkinan begini Bang Satria dan Bang Oreo, Bang Barata. Kemungkinan tahu nggak sih kalau kita seumpama memang ini terjadi sebuah rumusan baku tentang neutrino ini sendiri akan merubah secara drastis 180 derajat dari fisika yang berkembang selama ini. Karena apa? E sama dengan MC kuadrat ini menjadi sebuah rumusan baku untuk segala hal gitu loh. Sehingga ketika ini dirombak akan terjadi perombakan besar di dalam sains, di dalam fisika. Ini mungkin yang menjadikan ilmuwan ini bersikap bijak supaya tidak terjadi sebuah perubahan secara radikal. Mungkin saja loh, supaya tidak terjadi perubahan radikal yang bisa mengacaukan teori-teori yang sudah baku. Mungkin akan pelan-pelan dilakukan. Jadi tidak langsung secara serempak, tetapi dilakukan secara bertahap. Mungkin itu pemikiran saya. Ya bisa jadi karena begini. Nanti coba Mualim ya dikritik Mualim bahwa seluruh hukum fisika batal pada saat masuk kepada satu fenomena yang disebut dengan black hole. Jangankan masuk kepada inti black hole yang memiliki gravitasi ekstrim, bahkan di sekitarnya saja yang disebut sebagai horizon peristiwa, cahaya yang bahkan tidak memiliki massa, hampir tidak memiliki massa, walaupun dia memiliki massa sebenarnya, tapi hampir tidak memiliki massa, itu bisa dimanipulasi oleh medan gravitasi black hole. Kan begitu. Nah, kita nggak menutup kemungkinan bahwa ya barangkali neutrino kan begitu ya bisa menembus lapisan horizon itu, horizon peristiwa itu maksudnya. Kan nggak menutup kemungkinan toh. Nah, jadi fenomena alam ini sebenarnya, maka saya tertarik itu Mualim kalau dikatakan yang diucapkan oleh Einstein, dia bilang begini. Jangan-jangan apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat di alam semesta ini itu belum tentu benar. Ada. Ya belum tentu ada. Dia bilang. Maka dia bilang karena Tuhan tidak bermain dadu kata dia kan. Itu ada di ini ya, Pak Revan Villa, ada di VT saya lihat bahwa cahaya itu bersifat partikel ketika dia dilihat, tapi kalau nggak dilihat itu bersifat gelombang, dan itu menarik sekali karena di sana akan terjadi sebuah kesadaran diri yang tadi disebut Bang Satria ya, kesadaran bahwa cahaya, bunyi itu punya kesadaran diri untuk diperdengarkan atau diperlihatkan atas dasar kesadaran mereka sendiri. Kalau saya membahas tentang ini jadi seperti, tahu nggak sih, seperti membayangkan film-film zaman dulu, tahu nggak, keluar cahaya dari tangan, dan ini kayaknya nenek moyang kita kan nggak mungkin kalau nggak punya pengetahuan gitu loh ya, nggak punya pengetahuan tiba-tiba dia berimajinasi mengeluarkan seperti itu. Artinya pernah ada cerita yang pernah dilihat orang, walaupun mungkin ada di sana mungkin ada sedikit yang dilebih-lebihkan, tapi dasar dari pemahaman itu sudah ada gitu loh. Dasar dari pemahaman itu sebenarnya sudah ada, sehingga tutur pinutur ini terus-menerus mengalami pengembangan, sehingga ketika orang ya mencapai tahap pengetahuan itu melebih-lebihkan, tetapi dasarnya sebenarnya ada gitu loh. Ini yang kadang saya berpikir, teknologi seperti yang kita ketahui, benar nggak sih sebenarnya bahwa teknologi itu terus melakukan revolusi yang berulang kali. Zaman dulu pernah mengalami sebuah teknologi yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, mengalami sebuah kehancuran ya, kehancuran peradaban, kehancuran yang entah disebabkan oleh apa, ilmu pengetahuan itu
waktu lenyap. Jadi bukan alih-alih itu bukan menemukan ilmu pengetahuan, tapi melanjutkan kembali apa yang sudah ada di zaman dulu dibangun. Itu pemikiran liar saya. Itu pemikiran Bang liar Farhan, saya. nanti Bang Nelpos saya mau turun mau jemput anak. Jadi gini Bang, Aduh, ya Allah. menutup dulu. Nanti saya masuk lagi. Jadi gini Bang, saya tertarik dengan kalimat checking tadi ya. Galileo dihukum karena pertentangan dengan sains yang ada di Babel. Betul. Jadi dalam konsep sejarah filosof Yunani, sejarah sains itu, pada saat Galileo mengemukakan teori heliosentrisme tentang bumi bukan pusat alam semesta, pada saat itu bertentangan dengan Dewan Gereja. Yaitu karena Dewan Gereja pada saat itu mendasari konsep Aristoteles yang membangun Aristoteles yang dimana menyamakan dengan konsep Aristarchus. Karena ada dua Bang, ada namanya Aristarchus dan Hipparchus gitu kan. Nah, Galileo ini melanjutkan konsep Nicolaus Copernicus gitu kan. Sehingga nanti muncullah namanya hukum Kepler gitu kan. Tentang periodisasi perputaran bumi gitu kan berbentuk elips. Nah, sehingga pada saat itu Galileo ditangkap dan dipenjarakan dan disiksa oleh kerajaan pada saat itu. Karena apa? Karena mengganggu Bibelnya pada saat itu Bang, ajaran mereka pada saat itu. Karena Bible ajaran gereja pada saat itu lebih menekankan pada konsep geosentrisme, bumi sebagai pusat alam semesta. Nah, sehingga setelah Galileo ditangkap, muncullah namanya filsafat, namanya humanisme, memisahkan antara konsep agama dengan sains. Itu yang terjadi Bang. Kalau kita bicara tentang filsafat, ilmu gitu kan. Nah, itu ceritanya biar teman-teman paham gitu kan. Nah, akhirnya Paulus kedua pada saat itu meminta maaf kepada keluarga besar Galileo karena salah menghukum Galileo pada saat itu. Itu aja Bang, tambahan gambar terakhir dari saya. Intinya gini, konsep radiasi cahaya itu nanti larinya kepada konsep radiasi mekanika kuantum yang dari konstanta Planck nanti larinya Bang. Yaitu E sama Ya, dengan konstanta A. Planck. Itu menarik itu. Menarik sekali itu kalau kita masukkan ke dalam konstanta Planck itu. Siap Mualim abangku. Aduh, masya Allah, saya suka sekali kayak gini. Bergairah kalau ngomong kayak gini. Ilmunya. Masya Allah, barakallah. Nanti Bang Nelpos kita ngopi bareng lah. Iya wajib lah Mualim, wajib. Kapan tuh kita jadwalkan? Aduh, saya ngiri ya. Saya jauh lagi di Jakarta. Kalau mau bertiga ngopi indah banget ini. Bisa sampai pagi ngopi sambil ngobrol kayak gini nih. Makasih teman-teman yang Gini, makasih. izin. Ya, sama-sama Bang. Tapi gini, izin ngobrol ngopinya jangan cuman ini. Kalau yang lain kan nggak bisa ikut belajar. Kalau ngobrol ngopinya di Komal kan yang lain bisa ikut belajar, oke? Masya Allah. Yes. Kita sharing ya. Abangku, Cuman Bang Oreo, Masya Allah. kasihan dengar. Kasihan dengar terbingung takutnya ya kan. Makasih pelan-pelan, teman-teman. Izin Iya. pamit. Makanya Assalamualaikum. iya. Syukron abangku, main lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa di follow ya saudara kita tadi Oreo Barbar biar beliau bisa segera membuka camnya ya untuk share data kita. Beliau Masya Allah beliau sedang sekarang saat ini sedang menulis disertasi S3 fisika, jadi insya Allah akan semakin menguatkan debater muslim yang dari sisi saintifik ya. Dalam hal ini ada Bang Farhan, ada Bang Neflos, Bang Barata, kemudian beliau, dan insya Allah saya hanya pembersih sepatu para debater inilah. Insya Allah, tabarakallah. Ampun. Cepat dia mutawadu terus muncul ya kan. Mbak Lona juga harus kasih tahu dong kan gitu, seorang akademisi kimiawan. Wah, ada kimiawan modern. Kita salut sama dia padahal tuh. Aduh. Insya Allah enggak abangku enggak. Saya ini cuma Saya hanya doyan-doyan pembuka ini Komal aja. saja. Tapi jujur ini bersyukur banget beliau hadir. Saya tuh udah lama lost kontak. Saya tuh udah gimana nih cara hubungi beliau. Apalagi melihat Bang Neflos, Bang Farhan itu yang luar biasa dalam interestnya ya. Dalam hal saintifik itu, aduh luar biasa. Dan Masya Allah ini jodoh dari Allah. Allahu Akbar, syukur. Udah agak beberapa lama tampil sebenarnya muncul di TikTok. Saya udah follow dari kemarin-kemarin. Cuman baru masuk kemari, baru ketemu kali ya. Iya, beliau nggak say hello ke saya baru sekarang. Padahal saya udah lama kehilangan jejak itu.
Oke, kita sapa ada Aki Hardian Arkadiansyah. Selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan karunia Kensi, Anda kimiawan modern, ditanya apa itu sains, dia nggak jawab, nggak bisa jawab. Nah, ini kan nggak nyambung. Karunia Kensi, beliau tuh fisikawan ya, bukan kimiawan. Nah, oke, disimak dulu ya. Suruh naik nggak mau. Iya, benar. Ya, tidak ada ruangan untuk menyampaikan dengan jelas, gampang, mudah, cari susah, pakai typing. Kalau nggak mampu nggak usah typing lah, malu-maluin aja. Ya, Silakan dilanjut, jangan pergunakan jari jemarimu yang hina itu untuk mengotori mata kami lah ya. Kadang terlalu ini ya, pihak Kristen itu kadang terlalu banyak banyak berhalusinasi, bernarasi tanpa literasi memang kadang-kadang nih. Bingung mereka ya. Ada Sudahlah, pesan itu, Oten, Bang akuilah. Farhan, bahwasannya iblis itu karena kesombongannya, kan gitu kan. Jadi Makanya iya, jadi memang dihina. Gitu. Ya, mereka ini ngikutin arah ke sana apa gimana gitu ya, kok ngikutin cara-cara yang menghinakan diri sendiri kan gitu. betul. Ya, jadi Bani Oten sudahlah akui saja bahwa kalian penyembah makhluk hidup, kan begitu ya. Kalian penyembah makhluk hidup. Nah, maka di sini kita sudah memiliki perbedaan kasta dari sisi konsepsi, gitu ya. Jadi jangan disamain lah standar-standar hina kalian itu. Gitu ya. Itu memalukan. Lagi dan lagi itu semakin menelanjangi makhluk hidup yang kalian sembah justru. Kan gitu, itu semakin menelanjangi. Makhluk hidup strata apa ya? Strata berapa itu ya? Kaum sudra. Kaum sudra ya. Allahu Akbar, Masya Allah, Barakallah. Aku dari tadi nyimak, asik banget pembahasannya. Lagi bahas apa sih ini? Aku nanya ya. Desain mengenai kecepatan materi Mengenai sains. dari ekstrim. Lah, Itu kan ini kan sebenarnya kan kalau dibilang kalau setelah masuk ke black hole teorinya Einstein hilang, sebenarnya enggak ya, bukan nggak berlaku, tapi teori Einstein ini adalah suatu tonggak, salah satu tonggak ya. Metodologi. Iya. Jadi dia masuk ke black hole tadi itu adalah pengembangannya nanti gitu. Jadi dia nggak Karena hilang. belum bisa bisa teramati. Saat ini yang terjauh adalah garis edar ini. Yang bisa diamati Hubble itu adalah garis edar dari black hole itu sendiri. Bahkan saya pernah punya pemikiran liar, serius liar banget, yang saya sendiri takut dengan pemikiran saya. Karena apa? Di black hole itu sendiri, ketika masuk cahaya di dalam garis edar ini kan tersedot kan, dan dia mati di sana kan, cahaya itu kan. Nah, saya pernah punya khayalan tingkat tinggi, apakah bahwa sebenarnya akhirat itu ada di balik dari black hole itu sendiri. Kenapa? Karena cahaya mati di situ, artinya yang ada cahaya di sana, cahaya di balik black hole itu adalah cahaya dari Tuhan itu sendiri. Karena cahaya di atas cahaya kan Tuhan. Saya kadang ini liar ya, ini pikiran liar saya, jangan diikuti, nanti ikut liar kalian. Tapi saya mencoba untuk menaut-nautkan seperti itu. Nauzubillah, ya Allah. Tuh ngamuk dia. Kau mutar-mutar pada motif Yesus sebagai makhluk hidup itu nggak penting. Itu penting. Kalian sadari makhluk-makhluk kerdil. Jadi Masih kalian aja, iya, jadi ternyata kalian bukan hanya mengerdilkan diri kalian sendiri, tetapi kalian kerdilkan sesembahan itu, makhluk hidup yang kalian sembah itu. Kalian kerdilkan terus-menerus gitu. Nah, kami berupaya untuk menolong kalian supaya kalian keluar dari kekerdilan yang konyol itu, gitu loh. Ya. Dan harus diakui bahwa dia itu makhluk hidup yang kalian tulis huruf besar yang kata dia dengan D huruf besar itu kalian harus akui bahwa dia makhluk hidup. Makhluk hidup yang pernah tewas dihajar ya kan sampai lebam-lebam, habis itu ya gitulah. Katanya bangkit lagi seperti zombie kan, sebenarnya kan mirip ini walaupun dia bukan zombie.
Ini yang menarik nih, apa kata dia nih? Motif gak penting di dalam proses hukum, Om. Yang penting hanya bukti-bukti hukum. Oke, motif gak penting. Yang penting bukti-bukti hukum. Maka saya berikan bukti Yesus secara eksplisit maupun implisit, secara tekstual maupun kontekstual. Yesus itu adalah sebuah keunikan karena Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Tunjukkan bukti Yesus ya secara spesifik, tidak ada yang nyamain di dunia ini dia sebagai Tuhan. Coba deh. Membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan orang mati. Naik ke surga, Elia naik ke surga, ya. Henok naik ke surga. Apa yang kalian ini? Apa coba? Apa kekhususan, keunikan Yesus yang tidak dimiliki oleh makhluknya? Membangkitkan Gak orang ada. mati. Terus bangkit di hari ketiga. Saya kemarin memberi bukti ketika diskusi di Komalnya siapa kemarin? Saya kasih bukti. Banyak orang yang meninggal 7 hari ternyata bisa bangkit lagi. Banyak orang yang sudah dianggap meninggal 5 hari bangkit lagi. Banyak orang yang meninggal 3 hari bangkit lagi. Dan itu dicatat dalam catatan bukti nyata sains. Ya. Maka apa bukti dari Yesus kalau kamu menunjukkan sebuah bukti hukum kalau Yesus itu adalah Tuhan, spesifik dan empiris, bukti-bukti yang kamu ajukan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ayo kayak Karunia, tulis, ketik silakan. Saya tunggu 3 tahun. Ya. Ketika itu menggunakan jari jemari kalian yang kerdil itu. Orang udah jelas makhluk hidup. Emangnya kalian mau menolak bahwa Yesus itu makhluk hidup? Kalian mau menolak apa? Itu makhluk hidup dan itu yang kalian sembah, makhluk hidup. Gitu, Jadi kalau ya. kira-kira udah emosi baru naik, kamu bodoh Kenzi ya. Kalau kamu lagi tenang, kamu naik. Ngobrol sekarang di atas, bisa diterangkan, dijelaskan, kamu bisa menjelaskan. Kalau udah emosi, bodoh kamu kalau naik. Santai banget plus. Ini paling santai nih. Yesus itu makhluk hidup yang setiap hari kalian sembah-sembah. Saya berdoa atas nama makhluk hidup kan gitu. Nah itu fakta itu. Sudah, terimalah kenyataan itu walaupun perkataan itu mungkin mengoyak-ngoyak jiwamu kan gitu kan, merobek-robek hatimu dan mengobok-obok isi kepalamu kan gitu kan. Terima kenyataan itu kawan. Ya, untuk netizen kalian saksikan ya bagaimana Komal Muslim untuk memberikan penjelasan mengakibatkan jemaat Kristen ini pada emosi ya. Berbeda jauh dengan cara Komal Kristen membuat emosi Muslim dengan hujatan-hujatannya. Kalau kami di sini menjelaskan ilmiah, kalian tak mampu menjawabnya, kalian emosi. Berbeda jauh. Karunia, Silakan, Anda masuk ke dalam ranah yang bersifat naif. Tahu nggak naif itu? Ketika Anda masuk ke ranah yang remeh-temeh arti definisi hukum. Saya masuk ke dalam ranah yang bersifat konstektual dan lebih bersifat langsung melakukan penetrasi kepada pemahaman akidah Anda. Tunjukkan bukti secara empiris dan faktual Yesus memiliki kekhususan yang tidak dipunyai makhluk-makhluk lainnya yang dianggap Yesus sebagai Tuhan. Buktikan aja. Masa masih remeh lagi definisi hukum lah, nanti ada masuk ke dalam ranah motif lah, itu udah remeh. Saya langsung masuk ke penetrasi dalam pemahaman Anda Yesus sebagai Tuhan. Tunjukkan bukti secara faktual dan empiris yang tidak dimiliki makhluk lain yang dimiliki oleh Yesus sehingga layak dinobatkan sebagai Tuhan. Clear itu, jawab aja. Iya. Jadi memang Yesus itu dia tidak bisa menghindar. Kan begitu, dia tidak bisa menghindar sampai kapanpun, dia tidak bisa menghindar bahwa dia adalah seonggok ya manusia yang memiliki ketergantungan, dan itu bahkan dia sendiri yang menegaskan dirinya bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa, lalu kemudian tidak berkata bukan dari dirinya sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia, kan begitu. Jadi itu lagi dan lagi membuktikan, jangan bicara soal motif. Jangan, Yesus juga tidak menjelaskan soal motif, nggak ada penjelasan itu, nggak ada. Apa yang keluar dari mulut si Yesus itu yang harus dicatat gitu. Nah itu kalian catat, kalian rekam di kepala kalian yang kemungkinan isinya itu cuma debu. Nah itu kemungkinan ya, itu kalian rekam di situ. Terima kenyataannya.
Gitu loh. Saya jelaskan ya, karunia ya. Apa itu motif dan definisi? Salam. Motif dan definisi kata telos adalah segala sesuatu yang dibutuhkan secara konsep pemahaman untuk makhluk hidup. Ya, itu kata telos. Pemahaman itu membutuhkan konsep. Konsep itu membutuhkan sebuah definisi dan motif. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Yesus perlu motif, justru kamu malah menabrak keimanan kamu sendiri. Artinya Yesus Tuhan. Karena motif itu dibutuhkan oleh makhluk hidup, manusia itu membutuhkan motif. Jadi jangan muter-muter lah, kamu jangan main logika sama saya. Tunjukkan aja sekarang ya. Malah sekarang nanya definisi konsep lagi. Ntar kamu nanya lagi definisi cinta lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Capek aku. Oke, silakan Bang Jul. Masya Allah. Ceritakan Bang Jo. Iya, kalian ini ngomongin tiap hari. Ini tiap siapa? saat, Bang John kah? Yesus terus ya. Iya, Jota. Bang Jul. Jadi John. kalian Siapa itu yang nggak ngomongin? bisa bedakan? Sebentar. Enggak. Kalian tuh nggak bisa bedakan apa omongan, ya kan? Apa kenyataan gitu loh. Jadi kalian hanya Oke. omongan Yesus begini, omongan Yesus Oh, begini. berarti tapi omongan prakteknya Yesus tidak kalian sesuai nggak dengan belajar. kenyataan, begitu? Bukan. Kamu nggak bisa menangkap apa yang Yesus katakan dan lakukan. Kamu terperangkap kepada hanya Yesus ngomong gini, Yesus ngomong gitu. Tapi banyak perkataan Yesus yang juga harusnya kamu Tidak sesuai dengan pertimbangkan. kenyataan gitu ya? Bukan. Contoh, Jadi Yesus katakan, akulah roti kehidupan. omongan dengan Yesus perbuatannya katakan, "Akulah selaras air nggak? Ya kehidupan." saya tahu itu perumpamaan, Yesus katakan, akulah terang dunia. Iya kan? Ada orang Iya, lain itu ngomong gitu perumpamaan. nggak? Saya tanya sama kamu. Perumpamaan, oh banyak. Para penyair itu Coba zaman sebutkan Shakespeare di sini banyak. siapa yang nyebut. Ada nggak orang yang ngomong gitu? Oh, Coba sebutkan. penyair-penyair itu banyak. Silakan buka itu kitab-kitab syair itu. Ya, siapa contohnya? Ayo, sebutkan aja. Oh, ya silakan aja Jadi dicari maksud saya gitu gitu. banyak. Saya bukan bertugas untuk menghafal nama-nama saya orang. nggak nemukan. Tapi Kami nggak kalaupun ya baik. Jadi gini ya, hebatnya kalian adalah bahwa kalimat Yesus itu bisa kalian tafsirkan sebagai kalimat perumpamaan itu sesuai dengan kehendak dan selera kalian. Gitu. Ketika ada satu Jadi kamu kalimat gimana? yang memiliki, ya sebentar dulu dong. Kan begitu. Jadi contoh ketika dia disebut sebagai anak domba, apakah dia betul-betul seekor domba? Kan enggak. Iya, Kan jadi begitu. apa artinya? Kalau itu anak domba Allah, apa artinya? Coba. Tetapi Iya, apa artinya? Coba satu-satu aja. Iya, Jangan sebentar melebarkan dong, diri. sebentar dong. Iya, Nah, iya, Yesus sebentar anak domba Allah, dulu. apa Ini kan artinya, kita coba? membahas soal perumpamaan. Kalau Ya, kalau kan mau itu tugas diskusi, kalian untuk kalau menjelaskannya. mau diskusi didengarkan dulu penjelasannya. Kalau di tengah-tengah udah mau dipotong, Anda takut apa? Penjelasannya didengarkan gitu. Anda takut Anda disalahkan? Nggak perlu, Jangan nggak perlu. dipotong dulu, makanya. Jangan dipotong orang bicara Anda- kalau mau diskusi ya. Jadi iya, kalau memang Anda sudah siap bertanggung jawab dengan seluruh perumpamaan Yesus dan cuman Anda yang punya hak untuk menjelaskan itu karena Anda mengimaninya, baik silakan biarkan kami bertanya kalau begitu. Kalimat-kalimat Oke, perumpamaan anak domba Allah Yesus. dulu. Kita nggak tahu jauh-jauh kan kamu yang bawa. Ya berita sudah, di apa sini. itu anak domba? Silakan. Iya, kamu dulu Itu lah. kan- Kamu yang kamu Loh, pahami itu kan kan kamu tuh- kan baik. bilang itu yang bawa pertama. Aneh ya, kalau kamu komplain harusnya kamu menjelaskan. Kalau kami yang menjelaskan, kamu jangan komplain. Paham nggak maksudnya? Kalau kamu tidak bisa jelaskan, kamu tanya kami. Kami jelaskan. Tapi kalau kamu merasa kamu tahu, kamu jelaskan, biar kami dengarkan. Jangan naik dengan emosi ya, jangan. Ini kita diskusi ilmu. Nggak kayak komal kalian yang goblok itu. Kabar bapak-bapak sekalian. Maaf, saya memang bertugas untuk menjaga komal supaya didiskusi ilmu. Bukan asal Ada ngomong yang aja. noise ya ini. Mualim tuanku, ada yang agak noise. Oh. Ya udah silakan Abang Jota. Coba jelaskan salah satu perumpamaan Yesus. Saya nggak mau ke anak domba ya. Coba ini jelaskan aja ini. Kita nggak kalimat perumpamaan. Oke. Akan banyak nanti makna-makna yang jamak di situ. Semua kemungkinan ya harus dihadirkan kalau bicara soal perumpamaan ya karena hanya tidak spesifik. Nah, sekarang saya mau merujuk kepada Yohanes 12:44. Coba dulu tolong jelaskan ke saya, itu perumpamaan atau bukan? Yohanes 12:44. Halo? Halo? Iya, apa katanya? Halo? Bung Tom, Halo? kenapa kamu? Iya, apa di situ katanya? Hilang rupanya ingatan Di semua situ langsung tiba-tiba tertulis tadi. di situ Apa tertulis barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Itu perumpamaan atau bukan? Atau literal itu? Jelas, spesifik, konkret.
Masalahnya apa di situ? Iya, jelasin dulu itu perumpamaan atau bukan? Iya, Metafor masalahnya atau apa bukan? dulu? Apa masalahnya? Masalahnya di situ tertulis, baik, masalahnya di situ tertulis bahwa ia bukan percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, itu bermasalah sekali. Masalahnya apa? Bahwa tidak ada berarti orang yang bisa percaya kepada si Yesus. Loh, kok begitu? Loh, karena dia sendiri yang bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, maka jelaskan sekarang. Jelaskan kalau begitu. Biar kami Iya, paham, itu aja. apa maksud kalimat ini? Silakan. Iya, makanya apa? Coba, saya nggak ngerti yang kamu masalahkan apa di situ. Wah, ini bagaimana nih kalau nggak mengerti? Ini saya ulang ya. Yohanes 12 ayat 44, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Maka artinya tidak ada yang bisa percaya kepada Yesus. Ya, yang orang bisa begitu lakukan artinya? adalah percaya kepada dia. Loh, makanya jelaskan dong. Gimana Anda minta penjelasan dari saya, sedangkan Anda sendiri nggak menjelaskan? Gimana ini? Oke, izin sebentar. Kalau begitu jelaskan. Mohon maaf izin menyela sebentar, Bang Hardian atau Bang Barata mohon izin beri satu room. Derion mau naik, izin. Mohon maaf. Izin, ya. Saya di bawah. Oke. Saya di bawah. Oke, yang noise ini siapa ini? Oh baik, Masya Allah. Syukron Kapiron. Derion silakan naik. Bang Sansan tahan dulu ya Bang Sansan. Bang Barata, mohon maaf noise, Bang Barata. Oke, terima kasih. Aderion, shalom. Oke, thank you. Siang. Shalom. Oke. Lanjut. Silakan. Siap. Iya, iya. Lanjut, Bang. Jadi Ya, silakan, Bro. kalau masalah Ya, Anda jelaskan itu kepada kan kami. sebenarnya simple. Arti ayat itu simple gitu kan. Karena kenyataannya Simple. orang-orang Yahudi itu kan tidak percaya kepada Yesus saat itu kan, Bro. Nah, harus pahami. Ya kan? Jadi seandainya mereka percaya Gimana? Coba kepada ulangi, Yesus, ulangi gimana? ini kan perkataan itu berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada dia yang mutus aku. Nah, kenyataannya kamu harus tahu, makanya kamu harus tahu apa kenyataan. Bukan begitu Gini, dong kalimatnya. Ya, Nggak kayak begitu tunggu kalimatnya. Kan kamu Janganlah. nanya, saya jelasin. Nanti Kalimatnya kamu entah jangan menerima dipotong. atau enggak terserah kamu. Ya sudah, kan oke. gini. Saya ingin ngomong gini kan. Ya, Yesus oke, katakan, silakan. kalau kalian percaya padaku, kalian bukan percaya padaku, tapi kepada dia yang mengutus aku. Nah, jadi kita lihat, mereka percaya nggak pada Yesus? Jawabannya tidak. Ya kan begitu kan? Berarti kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak percaya kepada dia yang mengutus Yesus. Kan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian menyalibkan Yesus kan? Padahal Yesus sungguh-sungguh dia mati untuk umat manusia. Dia sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan. Tapi kenapa akhirnya mereka tidak percaya? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Allah, Bapa yang di sorga gitu loh. Itu aja sih jawabannya. Begitu kalimatnya. Cara kamu kan nggak- Kalimatnya makanya kan tadi saya begini. bilang. Saya bukan Tunggu, Nepal, tunggu. bukan mengkritik terjemahan Kamu kan- Anda, enggak. Saya Iya, enggak mengkritik gini. itu. Saya enggak. Kamu tuh nggak tahu apa yang dikatakan, apa kenyataan gitu loh. Seringkali kamu tuh hanya berkutat dalam omongan-omongan, tapi Ini- faktanya apa itu loh. Ini gitu loh. bukan bicara soal fakta dulu, ini bicara soal Ya, pernyataan faktanya. Yesus dulu. Kan Nah, artinya Yesus kan kan kita menyatakan kembalikan. begini, barang siapa yang percaya kepadaku, tentu banyak toh yang percaya kepada Yesus kan banyak tuh. Yang Kan yang bisa- nggak percaya kan lebih ya, banyak. ini saat fakta itu, ya. Bro. Ini fakta, Dalam ya konteks fakta itu kan bahwa yang tidak banyak. percaya orang Yahudi. Kamu kan makanya, Bukan begitu. maka kamu tuh harus Ini- lihat ini realitasnya gimana? apa gitu loh. Ya sudah gini Apa aja, realitas lanjutkan yang dulu. terjadi gitu loh. Ya sudah, lanjutkan dulu penjelasanmu. Nanti kalau sudah selesai giliran saya. Silakan. Iya. Kan kamu tadi bilang premis kamu, berarti siapa yang percaya pada Yesus kan begitu, artinya Yesus nggak bisa dipercayakan soal begitu. Padahal di situ kan jelas bahwa orang-orang saat itu tidak percaya kepada Yesus gitu loh. Padahal apa begitu banyak fakta-fakta kalau kamu baca di Yohanes 6 gitu kan, kalau misalkan nih Yesus di dalam sebuah persidangan ya kan, Yesus katakan apa? Yang menjadi saksiku adalah satu, tulisan-tulisan hukum Taurat. Yang menjadi saksiku siapa? Musa yang menulis tentang aku. Yang menjadi saksiku siapa? Yohanes Pembaptis. Dia yang mempromosikan aku. Yang menjadi saksiku siapa? Perbuatan-perbuatanku. Yang menjadi saksiku siapa? Bapa yang mengutus aku. Nah, di situ tuh banyak fakta-fakta dalam persidangan itu sebetulnya gitu loh. Jadi, tapi kenapa mereka tidak mau percaya pada Yesus tetap? Karena dikatakan dalam tanda petik di sana dikatakan karena iblislah yang menjadi bapamu. Makanya kamu harus lihat akhirnya apa. Apa akhir kehidupan Yesus? Yesus akhirnya kan dibunuh. Ketika Yesus mengatakan aku anak Allah, ya dibunuh, kan begitu.
Oke, sudah Bang Juta ya. Silahkan Bang Neflos. Ya, itu menanggapi. dulu lah. Iya, jadi gini, kalaupun mau dibenturkan antara perkataan dan kenyataan, baik, mari kita uji sama-sama. Barang siapa percaya kepadaku, faktanya saat ini banyak yang percaya kepada Yesus. Tetapi di sini dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Ku-nya ini siapa sih? Bukan percaya kepadaku, tentu merujuk kepada Yesus, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Itu maksudnya apa? Ada perbedaan antara Yesus sebagai utusan dan Dia sebagai pengutus. Itu kan jelas ya. Jadi tetap kedudukan itu yang lebih tinggi pasti akan dilimpahkan kepada Dia yang telah mengutus aku. Itu sesuai dengan perkataan Yesus. Bahkan coba kita lihat ya. Ini menurut nanti silakan dikritik. Nanti coba salah satu contohnya lagi, misalnya di Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, maka ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Satu itu. Ya, dua itu. Yang ketiga, Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi di satu sisi ditegaskan bahwa ada kesatuan. Di satu sisi lagi ditegaskan ada kesetaraan. Di satu sisi lagi ditegaskan ada perbedaan. Yohanes 12:44, seperti ada perbedaan di situ. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Betul. Gitu. Ya, Gini, Bang Juta, gue boleh tambahin. Silakan. Oke, Mas. Siap. Sedikit ada Arion sedikit, Aderion sedikit biar saya bisa menjembatani ya. Tadi di bawah Yohanes 8:44, tapi jangan lupa bacanya sampai selesai ya Bang ya, sampai selesai. Nih, ya Yohanes 8:44. Iblislah yang enggak, yang tadi iblislah yang menjadi Yohanes bapamu 8. tadi. Saya korelasikan dulu ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Nih kalimatnya, ia adalah pembunuh ya, pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kena kabel. Ya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di sini kalimat yang ingin saya garis bawahi, ia adalah pembunuh sejak semula. Yang pertama, di dalam hidupnya tidak ada kebenaran dan dia selalu sebagai berdusta, ya, berdusta. Kita korelasikan dalam ayat yang ini, menarik ini. Nanti kita tahu siapa yang menjadi iblis di sini, yang Tuhannya adalah iblis. Di dalam Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, nih, Dia menghalalkan segala cara. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Paulus sebagai pembunuh sejak semula. Yang kedua, dia mengatakan dusta adalah sebagai pekerjaan dia, walaupun untuk kemuliaan Bapa, dan dia tidak mau disalahkan. Siapa di sini yang menjadi pembunuh sejak semula? Paulus menjadi pembunuh sejak semula, dan dia melakukan segala kegiatannya dengan dusta, seperti di dalam Roma 3:7. Salah ini bro, itu namanya penistaan loh. Itu namanya penistaan loh. Itu saya melakukan dengan data. Silakan bantah aja. Jelasin. Sudah jelasin aja. Silakan dijelaskan, jangan menuduh tanpa dasar. Silakan dijelaskan. Memang itu menuduh, itu bukan menuduh Pak. Itu bukan menuduh. Di situ tidak. Kalau memang kamu merasa itu penistaan, kurang ajar. Sedang dibahas. Bukan, saya nggak lagi melaporkan kok Pak. Ya, memang saya kalian. Jangan menuduh. Kalau saya bukan Islam, saya bukan Islam. Itu jangan lakukan. Kalau orang Islam tukang lapor. Kalau kamu tidak mau melaporkannya. Bullshit kamu. Enggak, biarin gue jelasin tadi. Jangan framing apa? Ilmu. Kamu yang framing. Kalau tidak kamu keluar saja Lona. Sabar dulu. Yang framing itu bilang Paulus kok. Itu kurang ajar namanya. Bisa berdiskusi dengan bahasa yang bagus kurang ajar kamu. Bisa. Sabar Iwan Filas. Aderion, saya dengan diksi yang diksi apa? Diksi apa? Tunjukkan ya, bantah aja dengan argumen. Silakan. Ajar. Saya memberi waktu Anda untuk membantah. Paulus iblis kamu bilang. Yang dimaksud di sini Paulus. Saya tidak berkata kepada Paulus, tetapi itu yang ada di dalam kitab Anda. Silakan bantah aja dengan mana situ Paulus? Mana di situ Paulus? Coba mana? Mana di situ Paulus? Disebut. Kalau itu Paulus mana? Roma 3:7 siapa yang menuliskan? Paulus.
Paulus, oke. Di sini kita masuk ke dalam klasifikasi yang dibilang Yesus. Sekarang Paulus sejak semula sebelum dia katanya bertemu dengan Tuhan, dia menjadi pembunuh pengikut Yesus nggak sejak semula? Penganiaya murid-murid dia. Oke, penganiaya dan pembunuh. Ya, dia mengakui sebagai Penganiaya, pembunuh juga. betul. Ya. Oke, dan dia bertobat. Betul. Oh, sebentar, sebelum Jangan bertobat, kebanyakan bacot kamu. Iya tadi saya bilang Loh, iya. Iya dia kasar ngakuin. sih? Kok kasar Kasar sih? apaan? Cuma bilang bacot, jangan banyak Bisa bacot. jaga, Pak. Bisa Oh, jaga. ya. Mulut kalian yang nggak beradab. Aderion bisa Kurang jaga ajar teman, kalian. kalau kamu nggak usah diskusi di sini. Lona, mulut mereka yang kurang ajar. Mulutku jangan bro-broan bro. Berbicara dengan Jangan cuma bro, biar ini biar bukan kamu muslim. tahu mana yang salah mana yang enggak. Ini bukan Mana koma yang kurang kalian ajar yang mana yang suka enggak. membuat Bang, fitnah-fitnah. Kampret lo. Sabar. Fitnah kalian bilang Paulus iblis kok. Kamu yang Kurang itu yang ajar. melakukan fitnah selalu. Jadi Jangan melakukan gini. tindakan yang amoral di sini. Jadi begini, Kurang coba ya ajar, biarin gua jelaskan coba tadi saya aja. bicara ya sedikit ya. Speak up. Ini jadi melebar ke Kita balik yang tadi ya. Balik yang Kita tadi balik aja yang dulu. tadi. Baik. Setan Baik, lo semua. kita uji. Sekarang begini. Tadi coba abangku mau dibuka Yohanes 8:44. 12:44 tadi lo. 12:44 tadi gue Bukan catat ini. Iya, itu yang pembahasan saya, tapi Ini yang kamu balik ke situ. bukan. Nah, Balik ini ke Sebentar, situ. Bang Leon. kamu kan nggak Oke. terima kan bahwa Paulus dikatakan iblis kan? Tadi kan kamu marah toh? Enggak, nggak terima cuma kamu. itu sekilas aja, jangan seperti itu. Kan tadi kan gue bilang jangan seperti itu, jangan memfitnah seperti itu. Nah, Gue cuma hanya bilang sekilas kok. Bukan Oke, itu pembicaraan kita kita. tidak. Iya betul. Baik. Nanti Pembicaraan giliran kita kamu balik ya. ke Rian, situ. ya. 12:44. Baik, nanti giliran kamu. Oke. 12:44. Ya, Balik sih lo. Ya, jadi begini, abangku boleh nggak dibaca itu abangku? Oke, saya Mau baca dibaca? ya. Iya, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia juga Baik. Paulus juga pengen melakukan keinginan bapak kan. Nah, Baik, dia baik. adalah pembunuh manusia sejak semula. Baik, dia dia adalah pembunuh atau bukan? pembunuh manusia semula. Baik. Ya, Dulunya Paulus dia mengakuinya. pembunuh, baik. Ya, Baik. dan tidak Terus? hidup dalam kebenaran. Karena membunuh Baik, pasti tidak hidup betul. dalam kebenaran kan? Betul, Sebab di dalam terus? dia tidak ada kebenaran. Apabila ia Betul. berkata dusta, Berkata ia dusta. berkata atas kehendaknya sendiri. Kehendaknya Sebab sendiri. ia adalah pendusta dan bapa segala Baik. dusta. Kita korelasikan Baik, dengan Roma. dia berkata, Jangan dikorelasiin. Ini ya. gue jelaskan dulu ayat itu. Sekarang Saya kita jelaskan dulu buka ayat itu. 2 Korintus 11. No. 2 Korintus 11 ayat 7. Saya jelaskan dulu ayat itu. Saya jelaskan dulu ayat itu. Saya jelaskan dulu ayat itu. 2 Korintus 11 ayat 17. Sebentar, Apa? Gantian dong. Kalian nanti Satu menit, salah saya belum lihat tadi. menjelaskannya. Waduh. Tanpa mendengarkan Ya sudah, penjelasan. Sabar, Bang Juta, sabar Jangan dulu. salahkan kami ya. Ya. 1 menit aja. Saya mau jemput anak saya sekolah. Sebentar ya, 1 menit aja. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Makanya teman Muslim itu nggak bisa bedakan apa perkataan dan apa kenyataan gitu loh. Paulus pernah nggak dia berzina? Pernah nggak dia memperkaya diri? Pernah nggak dia berbuat sesuatu yang tidak baik? Nah itulah makanya saya bilang kalian itu nggak bisa Pernah membedakan. dong. Gimana sih kamu ini? Pernah dong. Apa ranah kenyataan gitu loh. Tuh, Kenyataannya Paulus Paulus pernah. Waduh, ini susah ini. Biar. Kok langsung pamit? Paulus sendiri Gua mau mengakui jelaskan pamit ini. langsung dia. Gue mau menjelaskan ini nih. Ini kurang ajar kalian ini. Lihat di sini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia ia tidak ada kebenaran dan sebagainya. Ini nggak bisa kamu lepas dari ayat 42. Ini masih satu nafas, Pak. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Dia ngomong kepada orang-orang Israel ya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ini juga berkaitan sama tadi Yohanes 12 ayat 44 tadi. Kenapa di situ bukan percaya kepada Yesus tapi kepada Bapa? Karena Dialah yang mengutus. Kalau dia percaya sama Bapa, tentu dia percaya sama Yesus. Ini, terus di bawahnya lagi, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, bukan bapak yang ini. Karena kalau dia percaya mana bapak ini, tentu dia percaya sama Yesus. Itu konteksnya, Pak. Nggak ada ngomongin tentang Paulus. Paulus juga pernah mengaku sebagai bapa. Bukan. Mau saya kasih buktinya? Yohanes pun disebut bapak. Semua murid itu pun disebut bapak. Tunjukkan Yohanes pernah disebut sebagai bapak. Tunjukkan. Baik. Kalau sebentar. Paulus saya bisa menunjukkan Tapi buktinya. Oke. text time. Itu text time di 1 Yohanes itu ada disebut bapak ada.
Teks lamin Sekarang coba. aja, sekarang. Nggak, Sekarang saya nggak aja. Yuk. hafal. Saya mesti nyari. Iya, dicari aja. Oh, baik. Ya, Bu, jadi begini, bahwa perkataan itu apakah dimungkinkan merujuk kepada Paulus? Sekarang kita lihat dulu salah satu surat Paulus, 2 Korintus 11 ayat 17. Apa dikatakan di situ? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seseorang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu jelas ya, dia sendiri berkata, melainkan sebagai seseorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah diri. Nah, itu bagaimana? Itu perkataan Paulus. Sesuai justru dengan Yohanes 8 ayat 44 tadi. Artinya memenuhi Betul. syarat. Jelas itu. Kan itu dia berkata- spesifikasi kan. Iya, dan Paulus juga pernah mengaku sebagai seorang bapa. Apalagi setahu saya kalau Yohanes belum ada ya, tapi nggak tahu nih kalau Rian bisa menunjukkan ini ilmu baru bagi kita. Ini ilmu Iya, baru betul. dan ini penting sekali. Begitu loh. Ternyata semua rasul bisa disebut sebagai bapa, jangan-jangan. Kan begitu. Ya, silakan. Ya, izin semuanya Bang, sebentar doang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aderian selamat Waalaikumsalam. siang. Saya nanya satu. Enggak, bro. Saya cuma mau nanya Gue satu belum aja, ngokol Bang. lo. Saya belum ngokol lo. Enggak, satu ke gue disitu turun. Gue disitu turun Bang Satu ayat Aderian. 4. Gue cuma nanya satu doang. 3 Yohanes, I don't care. 3 Yohanes 1 ayat 4. I don't care, gue gak peduli. Lu mau turun kapan kayak gak perlu. Gue belum kesel sama lu. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1. Ada emang 3 Satu ayat Yohanes. Tuh 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 Ayat 4. 1 ayat 4. Oke, silakan 3 dibacakan. Yohanes 1 ayat 4. Iya. Kamu baca depan aku. Bagiku tidak ada Baca depan sukacita saya. yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Aku tidak memiliki sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa Betul. anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Anak-anakku. Mana ada kata Betul. bapak? Dia Oh no, di sini tidak ada kata Dia- diksi bapak. Sama sekali tidak ada kata diksi bapak. Pak, Kalau kamu itu mau- lemah banget sih. Kalau Bukan. Yohanes menyebut dia itu anak-anak ya berarti dia bapaknya. Bukan dong, kamu gak bisa Sekarang mengatakan seperti itu. Apa Saya kasih makna anak? Baik, di situ. Baik. saya Sekarang akan kamu jelaskan sama saya maksudnya itu anak-anak siapa? Utilan, tolong dibesar. Jangan dibesarkan. uti-utilan. Itu 1 jelaskan. Korintus 4:15. Sebentar nanti saya jelaskan setelah saya memberi. 3 Yohanes 1 itu. Sabar dong. 3 Yohanes itu. Gantian dong. 3 Yohanes itu baca. 3 Enggak, Yohanes itu sebentar, baca. gantian 3 saya Yohanes itu bacakan baca. ayat. 3 enggak no. Di sini itu dulu. ada yang literally menyebut nama Bapak. Kenapa kamu takut? Tadi udah saya baca. Saya tidak bilang kalau Paulus bukan bapak, tapi saya bilang yang saya sebut Yohanes pun disebut bapak. Sekarang Dia disebut Bapak. sekarang ucapan implisit dengan eksplisit lebih kuatan mana? Di sini jelas Sama-sama kuat. Sama-sama Oh, kuat. nggak bisa. Sama-sama kuat. Nggak bisa. Sama-sama kuat. Eksplisit maupun implisit. Dia menyebut dirinya mereka itu adalah anak-anak, berarti dia bapaknya. Oke, please saya bisa membacakan ayatnya dulu. Sebab Penafsiran jenis sekalipun model apa? Jenis model apa penafsiran kamu kalau pada waktu Yohanes bilang menyebut anak-anak dia bukan bapak? Sebentar Penafsiran jenis apa? dong. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah nih, Kristus nih, Paulus nih. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, literally bapamu. Betul. Nah, artinya Betul. kalau secara Itu hukum jemaat di implisit dan Korintus. eksplisit, Itu berarti jemaat artinya Korintus. Paulus pernah mengklaim sebagai bapak. Ini terpenuhi juga klasifikasi dan spesifikasi dari Yohanes 8:44. Clear. Bahkan Irenaeus pun menyebut dirinya bapak tuh, muridnya murid. Makanya saya menyebut pendeta Ayat saya disebut Bible, Romo. Kamu ayat diam. Bible. Ayat Kamu diam. Bible. Makanya Ayat saya mau Bible. Tunjukkan ya ayat. itu tadi. Tadi saya nunjukin apa? Tiga Yohanes tadi, Pak. Itu beda. Kok beda-beda Baca. apa sekarang? Coba Sekarang dibaca apa? dengan jelas. Coba baca dengan jelas. Coba baca dengan jelas. Jangan ngomong konteks, sok konteks kamu sok Kamu baca, ngerti kamu kamu baca. konteks. Baik, kamu baca. Kamu baca. Kamu tidak baca Bible dengan konteks. Kalian Nggak baca Bible mungkin. dengan exegesis. Saya bukan Islam. Saya bukan orang Islam. Rion, Saya bukan orang Islam. saya baca ya, Rion, ya. Exegesis beda. Saya bukan orang Islam, Pak. Rion, saya baca dan saya Masih nanti ngeyel kamu mencoba tuh. definisi. 3 Yohanes jelas Ba- Yohanes menyebut diri bapak. Makanya dia menyebut dia anak-anaknya, anak-anakku. Memang dia punya anak. Sebentar. Memang Yohanes punya Sebentar, anak. bisa- Saya tanya. Memang Sebentar, Yohanes punya boleh? anak. Memang Yohanes punya anak. Boleh saya baca dulu ayat kamu loh, ini mau saya baca. Dibaca. 3 Yohanes 1 ayat 4. Tampilin. Oke, saya tampilkan ya.
Saya tampilkan sebentar, saya open cam. Santai Rion, lo tahu diskusi sama siapa? Lu santai-santai kan? kampret lu bilang Paulus iblis setan lu. Anjir lu. Lo Kurang ajar terus kamu mau bilang tuh sih. Paulus kamu bilang iblis lagi ada santai. sebentar, Kurang ajar Balona. kamu tuh setan lu. santai. Lo marah. Orang Balona. setan lu dasar lu. Loh, Ya, Bang Farhan. Silakan, Iya, Bang. iya minta tolong jagain satu slot ya. Ini ada telepon udah 2 panggilan gak terjawab, doubling terus kalau sambil teleponan. Ya, saya bentar sekitar 5 menit lah. Ini Siapa, penting. Bang? Oke, Ya, oke. izin ya. Oke. Booking satu slot ya. Siapa Bangku? Oke, Ya, siap, Mbak Lona. siap. Terima kasih Mbak Lona. Sama-sama. Saya bacakan Rion ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anakku. Apakah arti anak itu selalu bapak? Oh tidak. Oh, iya Tidak. dong, iya dong, Anak-anakku. iya dong. Loh, sekarang Apa? kalau kita bandingkan secara eksplisitnya nih. Jangan Sebab jelaskan. Kalau disebut di situ anak-anakku berarti dia apa? Menjelaskan Naderion. Kamu diam. Kampret. Jangan Kalau bunyi. Orang lagi kamu diam. menjelaskan. Kamu Kalau jangan Yohanes diam dulu. Kalau Yohanes menyebut itu Kalau anak-anakku gitu berarti kan dia saya apa? ganggu konsentrasi kamu juga. Kenapa rupanya? Nggak, Apa diam aja bedanya? kamu. Kamu orang-orang Nggak bisa kemarin gitu. Kalau sore kamu mengganggu Teh Farhan menjelaskan, saya juga ganggu kok kamu. menjelaskan Kenapa? kepala. Apa bedanya? Itu kan kitab gua. Nggak masalah. Kok nggak masalah? Kalau kamu nggak membalikan orang menjelaskan, Nggak saya masalah. juga tidak beri Sekarang- kamu menjelaskan. Kenapa? Sekarang itu dengan jelas Ini adalah disebut. fair, namanya diskusi fair. Yohanes menyebut Menggunakan di situ aturan yang sesuai dengan anak-anakku. apa yang seharusnya. Jangan banyak Kalau kamu tidak bacot mau lo, diganggu, kamu anak-anak jangan ingusan ganggu kamu. penjelasan orang lain. Kamu anak ingusan kamu. Saya tidak mau tahu kamu ngomong apa. Namamu juga nggak tahu siapa Mau sini. apa rupanya? Anak ingusan kamu. Memangnya Kamu kenapa? anak ingusan. Memang kamu kira saya percaya apa yang kamu katakan? Kamu bukan Nggak peduli. siapa? Gua peduli. Kok nggak Kamu peduli tidak malah? punya kompetensi menjelaskan Nggak itu peduli, juga. nggak mungkin, Apa nggak kompetensi mungkin. kamu? Kamu pendeta bukan? Gua Kamu pemilik punya ilmu kitab. apa tentang itu? Pemegang Kamu kitab. paham apa? Saya pemegang kitab. Lu terus si Memang kalau pegang, siapa? Aku juga pegang kitab. Aku juga Si baca. Farhan. Si Kamu nggak Farhan ngaku. apa? Si Farhan emang apa Terserah. kompetensinya? Nggak masalah. Si Farhan kompetensi apa? Saya nggak mau tahu. Saya mau dengar kampret. diskusi yang Si Farhan, tertib. si Tidak Farhan saling itu mengganggu apa konsentrasi orang kompetensinya? bicara. Si Farhan Kalau kamu kompetensi apa? bisa, kamu boleh tetap di atas bicara. Kalau tidak, kamu Setan jangan lu, dasar lu. diskusi di sini. Saya nggak peduli. Orang setan kalian tuh bilang Ya, Paulus kamu iblis. setannya. Kurang ajar kamu. Mengganggu orang berdiskusi Rio. ilmu. Coba kamu saya bilang Ini gitu. diskusi ilmu, Umar bin bukan Khattab berdiskusi iblis. Coba, mendengarkan cocotmu yang berbohong. coba kalian bilang Umar bin Khattab saya bilang iblis. Tunjukkan Saya bukti. bilang, Semua berdasarkan Kalau kamu bisa buktikan tidak tunjukkan masalah. Kami bukti? memberi bukti di sini. argumen dong. Argumen dong. Ada argumennya, kuatkan. Yohanes 8 ayat 42 tidak berbicara kepada tentang Paulus. Itu tadi ada kaitannya. Tetapi Kamu di- silakan Loh, kok jelaskan. tapi di Kamu situ kaitkan. ada kelas. Kamu Ada kaitkan. klasifikasi dan spesifikasinya. No. Ada spesifikasinya. Tadi saya sudah No, menjelaskan. Kamu yang Yohanes mengatakan, 8 bukan- ayat bukan 44 saya sudah penyampaian. menjelaskan Dia itu hanya tidak bisa menyampaikan. dilepas. Makanya Kalau kalian kamu tidak bisa terima kalian itu penyampaiannya, saya Islam juga tidak kurang akan menerima ajar kalian penyampaian tuh. Gua Nggak peduli ngomong, saya. gua Memang ini kamu siapa? Kamu yang kira kamu orang penting. Kamu tidak ada bedanya dengan kampret yang ada jauh di jauh lebih sana. penting dari kamu. Cuman berisik, Jauh lebih penting dari kamu. menabrak sana sini. Jauh lebih penting dari Nggak kamu. ada. Kamu tuh siapa? Kamu nggak ada apa-apanya. Enggak, Kamu tuh siapa rupanya? Enggak, kamu siapa? Coba kamu siapa? Emangnya kamu siapa? Memang menurut orang-orang kamu siapa? Enggak tahu. Orang Islam ada yang tahu. Saya Bang. di sini menertibkan Nggak ada yang tahu. dialog diskusi. Orang-orang Islam enggak ada yang tahu lu. Bahkan enggak ada yang Siapa tahu lu. bilang nggak ada yang tahu Banyak, saya? Kamu banyak. tidak tahu, bukan tidak tahu orang Islam. Kamu yang Orang-orang tidak Islam tahu lebih saya. banyak tahu gua dibanding lu. Siapa bilang? Gua. Itu kan kamu Diem yang kan lu? mengatakannya. Diem Tidak kan lu? seperti itu Diem kan lu? kenyataannya. Apa Diem yang kan lu? kamu Diem kan lu? ketahui belum Diem tentu kan lu? kebenarannya. Diem kan lu? Makanya lu diem. Karena selama Diem ini lu. kamu menyembah Diem. manusia yang Diem sudah lu, mati langsung bangkit nyembah. lagi Bodoh, kayak Mas. zombie. Suka-suka Itu gua. kebodohan. Kenapa lu? Suka-suka gua. Oke, Kebangsaan. Bang Barata. Suka Kamu gua. mau dengar Itu itu? urusan gua. Sila semuanya. Urusan gua. Izin. Urusan gua. Gak Suka-suka gua. Rion hormati host. Kita Kalau aku berhenti. dulu ke wali Silakan aja, suka-suka gua dong. Silakan Uktilona, silakan. Ya, izin Iwan Sila semuanya. Astagfirullah, saya mohon izin, mohon maaf. Kok malah jadi rame? Bang Aderion, sabar ya, saudaraku ya. Mohon dijawab dengan narasi abangku. Jangan kayak Mohon gitu maaf. kamu Lona. Dia di blue tadi Paulus itu iblis. Itu bener nggak? Oke, Saya makanya tolong dijawab Rion, saja narasinya. ya. Jangan Ya tolong Allah, dijawab saja. Diketok palanya baru dijawab. Oke, saya ketok kepalaku sendiri Lona, Rion. kamu ya. itu jangan objektif kamu.
objektif itu Gila lu. bagus. Coba gua, Subjektif kali. coba gue yang ngomong kayak gitu. Kalian nuduh-nuduh lagi Aderion berkomplotan lagi sama Sopiatul. Asu emang kalian tuh. Saya tidak kurang ajar kalian tuh. ya. Saya tidak. Kamu disebut kok nama Aderion, ada buat komplotan-komplotan. Jangan kayak gitu ya. Kata siapa? Jadi orang-orang Saya nggak ikutan diam deh, loh. gue pernah Saya ngeliatin kok ikutan loh. rekaman lo. Oh kalau itu ada di ini. Oh itu boleh dicek di YouTube-nya Sob Katul ya. Udah, Ada 11 udah. Itu Nggak, ada itu buktinya bukan nggak, dari nggak, saya, bukan Terus mereka kalian mereka buat yang itu menggunakan nama kamu di sana. nggak usah kamu ngomong kayak gitu, nggak usah framing-framing. Nggak usah Rio. framing-framing Saya kamu. bisa buktikan itu. Udah lah diam. Bro, Udah balik fokus ke saya sini. tunjukkan setelah ini. Oke, Kamu silakan. ngomong Saya Paulus bisa dibilang tunjukkan, iblis, bro. kamu diem kok. Lu Dasar diem kok. Rion. Bisa jelaskan, Gua nggak jelaskan dengan menghina-hina lu. ilmu, jelaskan dengan narasi ilmu, jangan pakai emosi. Kampret Kalau lo. itu akan Ya, saya so memang biarkan udah tadi kan kamu jelaskan. ngomong. Tadi kan saya udah Bang ngomong, Barata. saya jelaskan. Bang Barata biarin Setan dulu. lu. Rion, kamu tahu saya selalu pelan, please. Diam lu, saya pelan-pelan wajar. lu emang Udah pelan-pelan ketemu apaan aja lu. tuh, kenapa sih ketemu aja udah. Ya, Gimana? waduh males Ya. gue ngeliat ya, gue keluar, males gue udah enek gue. Ya. Nacis gue Anjing tuh. lu bener-bener lu ya, sama gue juga anjing lu. Kalau berani ayo ketemu. Kemarin gue samperin ke Kamu Jakarta, penghujat pengecut aja dia. kok. Pengecut dia gue samperin ke Jakarta. Saya Dia nggak tidak mau hargai ketemu kamu, sama Derion, gua. karena kamu menghujat dulunya sejak awal. Kamu pura-pura saja. Maaf ya, saya bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu dengan segala gimmick-gimmick itu. Kalau kamu mau Balona berdiskusi, jangan mau bicara di dengan jangan santun, mau saya di-setir akan sama dia. berubah. Jangan mau. Iya. Jangan mau di-setir sama dia. Nah. Kemarin gua temuin dia, dia nggak mau ketemu sama gua dia. Kalau berani ayo ketemu. Ternyata dia kabur dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. apa sih? Ada Wah, apa lebih serem sih? ini di penjara kuburan nih. Lebih serem. Ada apa Kalau sih? diskusi sama gua marah-marah sama gua dia. Gila kata gua teh. Udahlah, Wak. Nggak elok kelihatannya dari bawah. Masa muslim marah-marah? Enggak, Dewa udah bilang dari awal. Balona jangan dinaikin. Percuma, dinaikin dia percuma. Dinaikin Rion itu. Janganlah, kan belum muhrim, masa dinaikin balona, nggak boleh seperti itu. Iya, mestinya Dewa yang naikin. Gimana sih? Hei, ada saya. Itu ente. Maaf. Gini Bang Dewa izin menjawab dulu. Saya tuh biasanya nggak pernah naikin kalau nggak saya izin dulu kepada narasumber di atas. Kalau narasumber berkenan maka saya izin naikkan. Kalau tidak saya nggak berani naikkan. Itu Bang Dewa. Jadi mohon maaf ya. Ya, tadi mungkin ada sebenarnya kita boleh naikkan dia, tapi kalau dia bersikap bagus nggak masalah. Tapi kalau sikapnya dengan emosi begitu, langsung turunkan aja lah kali. Nggak usah tanggapi, kita lagi bahas bagus-bagus ilmu lagi dibahas kok, diganggu kayak gitu kan. Itu kalau mau dia jelaskan gitu, kayak kita Udah juga ya, menjelaskan. kalau anak, Bang Barata, Bang Dewa, Bang Farhan dan semuanya santai lah. Nggak usah lah. Kita Siap, Bang kelihatannya Adeon. nggak elok dilihatnya dari bawah. Ya gitu aja ya. Salam sehat selalu. Siap, Bang Adi. siap Bang Adeon. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Di bawah wabarakatuh. Ya di bawah banyak yang tri Bang San